Ya, tidak bisa masuk guys. Jangan dipaksa. Ini bahkan motherboardnya sama casingnya sama besarnya. Jangan dipasangkan. Gila, ini motherboardnya gede banget ya, baru sadar juga saya. Kardus di samping saya ini isinya adalah casing. Namanya adalah Luxi dari brand Paradox Gaming. Kotaknya kurang lebih seperti ini bentuknya, dia tidak terlalu besar. Nanti dimensi kotaknya akan muncul di layar, sekaligus sama berat totalnya. Kemudian hal menarik dari kotak ini adalah, ya ini simple banget. Rasanya hal menariknya hanya di sini, ini ada spesifikasinya. Nanti tolong di zoom spesifikasinya seperti apa. Oke, saya unboxing dulu. Kurang lebih dalamnya bentuknya seperti ini. Ini kardusnya, finishing luarnya memang agak keras, finishing dalamnya biasa aja. Dia cukup tebal, ada 2 dus. Ini kalau dipakai untuk pengiriman, kalau dibawa pakai motor atau Gojek atau pengiriman dalam kota, tampaknya bagus-bagus saja. Tapi kalau untuk keluar kota, saran saya tidak bisa begini. Mungkin kalian bisa packing kayu atau sejenisnya supaya lebih aman. Ini kalau ditekan ya sampai berat tertentu aman ya. Ini namanya pengiriman ya, agak gacha sedikit lah ya. Saya akan lanjut keluarkan casingnya. Ini ada tulisannya V100, saya nggak ngerti artinya apa. Untuk berat casingnya, ini berat kotak dan gabus-gabusnya kurang lebih sekitar 453 gram. Ya kurang lebih 500 gram lah ya. Kemudian untuk berat casingnya kurang lebih 3,2 kilo, jadi total beratnya kurang lebih bisa dibilang 4 kilo lah ya. Jadi kurang lebih inilah bentuk casingnya. Warnanya putih, ini finishingnya kulit jeruk, merengkel-merengkel gitu, dia tidak mulus. Jadi kalau dipegang dia agak ngegrip. Kemudian untuk ukurannya apa segala macam, tinggi dan kawan-kawannya nanti akan muncul di monitor plus berat dan harganya dia. Untuk penampilannya ya kurang lebih ini tampak sampingnya begini aja. Ini cuma lubang ventilasi. Ini bagian belakang ya, ini bagian depan. Samping kiri dan samping kanan tampaknya modelannya sama. Kemudian tampak depannya seperti ini. Ini ada apa yang namanya, tombol power, headphone jack dan mic jack jadi satu. 2 USB, yang paling penting adalah di bawah ini ada 1 USB Type-C. Untuk bagian belakangnya ya kurang lebih seperti ini. Ini bisa mendukung power supply SFX guys, jadi jangan salah, ini yang kecil. Kemudian di bawah ada 4 expansion slot dan 1 tempat fan. Ini adalah tampak belakang, ada beberapa hal penting yang harus dijelaskan di sini. Ini adalah power supply SFX yang kecil. Jadi kalau kalian punya power supply gede seperti ini, ya dia sudah pasti tidak bisa masuk. Jangan salah ya guys. Nih, kurang lebih bentuknya seperti ini. Sebelah sini hanya bisa mendukung fan 8 cm. Ini adalah fan 8 cm. Ya, dia bisa masuk dengan bagus. Ini memang tidak ada lubang bautnya spesial gitu ya. Jadi kalian bisa naik turunkan, ini mau pasang sini bisa, mau turunkan bisa, mau diangkat bisa. Memang modelnya seperti itu. Kalau kalian pasang fan ini 9 cm ya, 9 cm. Ya, ini sudah jelas tidak bisa masuk, guys. Ininya aja. Nih, ini aja sudah jebol, kelewatan sedikit ini. Jadi sekali lagi ini adalah fan 8 cm. Kalau kalian pasang fan 12 cm, ya lupakanlah. Oke, sekarang kita akan buka casingnya. Untuk membuka casingnya ya kita buka aja. Oke, ini ternyata bukan baut casingnya, bukan baut penutup casing, tapi baut penutup PCI ini. Jadi penutup casingnya tuh yang ini, sama sebelahnya kita dikasih 2 baut. Ya ini tetap saya buka dulu lah. Cara membuka casingnya, sebelah sini ada cekungan. Nah ini kurang lebih begini. Ini tinggal diangkat naik ke atas. Ini ada segelnya juga. Jadi sini ada 2 tempat baut ya. Angkat ke atas. Oh, satu hal lagi. Kalian lihat baik-baik di sebelah sini. Nah, ini ada cekungannya sedikit. Jadi kalau kalian mau ngunci nutup gitu ya, ininya harus masuk ke situ. Nah, gini baru didorong dia.
Kalau untuk bukanya juga begitu, ini harus ditarik sedikit, klek, ya gitu. Jadi kalau memang nggak bisa terbuka, ya casingnya ini besinya ditarik ke arah sini sedikit ya. Seperti yang saya bilang, ini bahannya bukan bahan yang terlalu fleksibel atau bagaimana. Ini bahan yang cukup keras. Dia tebal juga ya, nggak terlalu gampang, apa namanya, wobble-wobble gitu, nggak. Ini keras, bisa buat kipas-kipas. Dengan finishing kulit jeruk, jadi dia agak ngegrip kalau ditarik. Saya rasa bahannya ini akan bertahan cukup lama kalau selama casingnya tidak terkena basah atau terlalu lembab atau bagaimana. Ya, sekian soal bahan. Sekarang kita masuk ke bagian dalam dan kelengkapannya dia. Kelengkapannya secara kasarnya ini ada satu power supply, satu kabel power, kemudian ini apa istilahnya, kericikannya, baut-baut dan kawan-kawan, dan satu fan bawaan. Untuk kabel powernya ini panjangnya 120 cm. Tadi saya sudah ukur. Ini yang kelasnya bisa dibilang cukup tipis ya. Ini ada saya kabel. Ini saya ada kabel pembanding. Nah, ini dari power supply yang lepasan sekitar 600 watt. Kalau kalian lihat sekilas gini, ya ini lebih tipis ya daripada yang ini. Kabel bawahnya ini memang tidak untuk watt yang terlalu besar. Tampaknya seperti itu. Ini adalah isinya baut-baut yang ada di plastik ini tadi. Jadi kita dapat sekitar 18 baut drat kecil. Ini biasanya bakal kepakai 4 biji untuk motherboard. Berarti kita dikasih 14 untuk SSD dan kawan-kawan. Ya sudah cukup lah ya. Terus kemudian ini ada baut drat besar yang kepalanya kecil, ada 8. Saya sudah lupa ini buat apa. Ya pokoknya ada. Kemudian ini ada baut untuk casing biasanya. Ada 6, biasanya kepake 4 untuk power supply. Tapi ini bawahnya sudah ada 4 ya. Di sini sudah terpasang di sono, di power supply-nya tuh sudah ada 4. Berarti ini ada tambahan lagi sekitar 6. Ini kalau kalian punya baut casingnya hilang, yang ini hilang, ya kalian bisa pakai ini. Kemudian dikasih 1, 2, 4, 5. Dikasih 5 kabel tis yang cukup tipis ya, tapi ada lah ya. Ini panjang berapa nih? Ini kabel tis panjangnya 118 mili atau 11 cm plus 8 mm. Saya sudah ukur tadi dari ujung ke ujung. Saya kira dia pas 12 cm. Ternyata tidak. Kemudian yang ini, bagi yang nggak tahu, ini adalah kakinya casing. Jadi ini kan bulat-bulat ya. Nah, ini kalian ini bulat-bulat. Nah, kalian lihat ini bulat-bulat. Nah, ini bisa dicabut, kemudian dipasang ke sini. Ini gunanya apa? Ya nggak tahu juga, buat kaki aja. Sekian tadi kelengkapannya. Apa ini sudah cukup untuk merakit komputer? Ya kalau kelasnya office sudah pasti lebih dari cukup. Oh ya, ada satu lagi yang saya perhatikan detail baut-baut ini, yaitu dia punya kualitas ini aluminium yang sangat ringan sekali. Ya, apakah artinya itu? Artinya harganya terjangkau. Saran saya kalau kalian nyekrup pakai ini jangan terlalu keras. Nanti yang terjadi adalah bautnya bisa patah. Jadi kekerasannya secukupnya saja. Kurang lebih bagian dalamnya overall seperti ini. Kita akan bahas soal detailnya ini. Kita mulai dari atas ke bawah, power supply-nya dulu. Ini power supply, nama tipenya adalah SFX, karena memang dia SFX 400F. Tapi dia punya total power watt-nya tertulis hanya 200 watt. Kalian jangan, namanya ini terkesan kalau dia 400 watt. Tapi total power tertulisnya hanya 200 watt. Sekali lagi, ini adalah power supply bawaan casing. Saya tidak tahu kualitasnya seperti apa, tapi biasanya power supply bawaan casing ini hanya untuk PC yang wattnya di bawah 75 watt total seluruhnya ini. Jadi kalau kalian mau kasih dia spek yang lebih tinggi, dikasih VGA apa segala macam, saya sangat menyarankan kalian untuk mengganti power supply bawaannya. Apa yang terjadi kalau tidak diganti? Ya gampangnya ya meletus ya. Kemudian power supply-nya rusak, nanti dia ke arah board dan kawan-kawan ya. Kita tidak mau hal itu terjadi. Sekali lagi kalian sudah diperingatkan loh ya. Kemudian kita perkabelan. Perkabelan power supply-nya, kelengkapannya adalah ini adalah 2 power SATA, biasanya untuk SSD atau hard disk.
Kemudian satu power molek. Satu power molek ini untuk apa? Ini untuk fan deh. Kemudian ini satu power motherboard tambahan. Dan ini adalah satu kabel power utamanya motherboard. Kemudian kita akan bahas bagian depan ini. Ini adalah front panelnya. Kabel-kabel front panelnya terdiri dari satu USB 3. Ini berarti USB Type-C di depan tadi nyambungnya ke USB 3 ini ya. Jangan salah. Kemudian satu power switch dan satu power LED. Berarti tidak ada tombol reset sama sekali. Yang depan hanya ada satu power switch. Kemudian satu kabel USB dan satu kabel front panel audio. Kemudian kita turun ke bawah. Di bagian belakang ada satu fan yang dihadapkan ke belakang anginnya. Dan dia membutuhkan satu power molek. Berarti kabel power molek tadi kepake buat ini habis. Kemudian di bagian depan ada satu bracket untuk storage. Ya, nanti kita akan lihat di bagian storage. Di bagian tengah ini ada tiang-tiang aneh ini, namanya pinnya motherboard. Ya, saya nggak standard pin motherboard. Ya, apapun namanya ini tempat untuk menaruh bautnya. Ini mendukung sampai motherboard M-ATX yang ukuran extended M-ATX rasanya bisa sampai segini. Dia agak panjang ya. Untuk detail panjang lebarnya nanti di bagian satunya. Di bagian bawah ini ada tempat hard disk besar. Ini ada tulisannya HDD, nggak tahu kelihatan atau tidak. Kemudian di bagian belakang ini ada tulisannya SSD. Jadi kayaknya ini satu hard disk besar dan satu SSD. Di casing ini kalian bisa membuka back covernya. Caranya adalah sini ada beberapa baut, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kalian bisa cabutin. Nanti back covernya ini bisa dibuka. Back covernya ini sekaligus jadi tempat menaruh motherboardnya. Berikutnya saya akan pasang motherboard dan kawan-kawannya. Kemudian kita akan ngobrol soal storage dulu, kemudian airflow. Ini adalah kondisi kita sudah pasang motherboard M-ATX ke casing ini. Kalian bisa lihat perkabelannya kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita akan kumpulkan semua kabelnya di ujung atas sebelah sini. Kemudian kita ikat. Memang terlihat dan tidak ada tempat menyembunyikan kabelnya. Kita ngobrol soal ukuran motherboard dulu. Casing ini mendukung motherboard M-ATX. Apa yang terjadi kalau kita kasih board yang lain? Kalau kita kasih motherboard mini ITX, ya kurang lebih seperti ini. Ya, dia masih bisa masuk karena yang kepakai hanya sedikit. Bagaimana kalau kita kasih motherboard yang besar? Ini adalah motherboard full ATX. Ya, tidak bisa masuk guys. Jangan dipaksa. Ini bahkan motherboardnya sama casingnya sama besarnya. Jangan dipasangkan. Gila, ini motherboardnya gede banget ya. Baru sadar juga saya. Oke, jadi yang bisa kalian pasangkan di sini hanya yang M-ATX dan mini ITX. Jadi kalau kalian pasang motherboard yang lebih lebar dari yang ini, mungkin ada extended M-ATX atau sejenisnya, berarti kalian akan kesulitan pasang kabelnya yang bagian sini. Kemudian saya sangat menyarankan storage di bawah ini tidak dipasang terlebih dahulu. Kalau kalian mau pasang kabel-kabel front panel supaya lebih mudah. Oke, sekarang kita ngobrol soal storage. Ini adalah kondisi ketika semua storage-nya sudah dipasang secukupnya. Jadi hard disk besar nanti akan terpasang dalam kondisi seperti ini. Kabelnya di sini, ini bakal nabrak guys. Jeleknya casing itu adalah setelah dipasang, barulah kita ketahuan guys. Ini kekurangan storage-nya adalah kabelnya ini nabrak guys. Ini yang satu nggak bisa dipasang. Kabel hard disk besar ini nggak bisa dipasang kabelnya karena ya kalian lihat sendirilah. Kabel yang sini hadap sana, kabel yang sana hadap sini, ya nabrak kita ya kan. Jadi opsinya adalah ini bisa dipasang dengan catatan hard SSD yang sebelah sini kita putar arahnya ke arah sana, kemudian ya nggak dibaut, tapi pakai double tip atau sejenisnya atau digantung saja, tidak apa-apa. Untuk bagian depan kita dapat opsi menaruh satu SSD seperti ini, atau menaruh satu hard disk besar ditempel ke arah sana, bisa juga. Nanti perkabelannya ya kalian bisa pilih hadap bawah atau hadap atas, sama-sama mudah dipasang lah. Yang depan ini gampang lah guys, cara nyabutnya juga gampang. Ini ada 2 baut, tinggal kalian cabut. Oke, itu tadi soal storage. Sekarang kita lanjut ke airflow.
Untuk airflow-nya secara normal dia hanya mendukung satu fan di belakang sini secara airflow casingnya ya. Udaranya akan masuk dari samping sebelah sana, kalian lihat itu kan ada bolong-bolong. Kemudian dari sisi sebelah sini juga ada bolong-bolong, dan di sebelah sini ada bolong-bolong juga, mana ya. Nah, dari sisi sebelah sini di udaranya akan masuk dari sebelah sini dan lubang-lubang ini. Kemudian semuanya ditembakkan ke belakang melalui satu fan 8 cm ini. Itulah yang akan terjadi secara default airflow-nya di casing ini. Posisi airflow seperti ini dengan angin masuk yang sangat sedikit membuat semua komponen di dalamnya ini ya cukup terbatas lah, bisa dibilang. Seperti akan lebih baik kalau kita memakai prosesor yang maksimal hanya 65 atau 75 watt. Jadi kalian sebelum beli motherboard dan prosesornya kalian cek dulu benar-benar. Kalau kita tambah dengan VGA yang tentunya akan makan watt lebih besar, otomatis ya lebih panas guys. Apakah bisa dipasangkan VGA yang lebih panas ke casing ini? Iya, tentu bisa. Apakah akan panas? Tentu panas. Apakah fan VGA-nya akan muter lebih keras? Ya jelas lah guys. Itulah resikonya kalau kalian pasangkan VGA besar ke casing ini. Jadi kalau kalian mau memakai casing ini cocoknya adalah untuk spek kantoran. Seperti yang kalian lihat, desainnya dia memang kecil kan. Kalau kalian mau pasang VGA, ya lebih baik VGA yang tanpa power pin. Itu masih oke untuk casing ini. Kemudian kita akan bahas soal cooler. Secara default ya cooler Intel bawaan sudah pasti bisa. Cooler Ryzen bawaan sudah pasti bisa. Kalau cooler tower ya kita akan lihat. Jadi saya sudah cek. Casing ini hanya mendukung cooler sampai tinggi 12 cm. Sebenarnya ada rongga sedikit 12,5 cm, tapi kalau setengah cm-nya itu sudah nabrak sama penutup ini guys. Jadi saran saya 12 cm kalau mau aman. Kalau kalian berencana memasangkan cooler low profile, ya cooler low profile pasti bisa masuk ya. Ini low profile dengan fan tebal. Ya ini masih bisa masuk, masih aman. Kalau low profile yang tipis, ya masih aman. Ya jelas lah guys, masih aman lah. Ini kan tingginya tidak terlalu banyak ya. Tetapi, kalau kalian berencana menaruh cooler tower di sini, ya lupakan lah guys. Jangan ya, jangan. Ini kalian lihat sendiri, ini tingginya aja sudah over. Tidak bisa. Ini yang cooler tower 12 cm. Kalau cooler towernya 9 cm, wow, masih bisa masuk. Gak salah kayak ini. Sebentar guys, sebentar. Ini padahal sudah ada ininya loh guys. Ya, jadi jawabannya adalah sangat ngepres sekali guys. Untuk yang saya pakai ini adalah Gamma AG300. Kalau kalian pasang, side covernya tidak bisa dipasang guys. Jadi kalau kalian mau mencari cooler tower yang bisa masuk sini, carilah yang lebih rendah tingginya dari Gamma AG300 ini. AG300 ini tinggi berapa? Jadi guys, saya barusan cek, ini spesifikasi Gamma AG300. Dia bilang kalau tinggi coolernya 12 cm. Tapi setelah saya cek, dia ada tiang-tiang aneh di atas ini. Plus kaki bawahnya. Itu dia ternyata tingginya 13 cm. Jadi 13 cm itu sama tiang aneh ini guys. Jadi kesimpulannya cooler ini tidak bisa masuk ke casingnya guys. Sudah kita coba guys, jangan dicoba ya. Kalau kalian mau cari cooler tower yang bisa masuk ke dalam sini, carilah yang tingginya sama tiang dan apa segala macamnya tinggi mentok tok. Itu hanya 12 cm. Kemudian kalau kita mau pasangkan water cooling ke casing ini, ya, ini ada water cooling Corsair. Kalian mungkin bisa pasang ini ke prosesornya. Tapi radiatornya ini mau dipasang di mana, guys? Nih. Radiatornya sama tebal ininya sama ya, guys. Jadi sudah pasti tidak bisa masuk, guys. Kecuali
mungkin kalian mau melobangi atau memodif ya, tapi secara default standarnya radiator water cooling tidak bisa masuk ke casing ini. Oke, sekarang kita ngobrol soal VGA. Untuk VGA-nya guys, yang disarankan masuk ke dalam sini adalah VGA 1 fan seperti ini. Ini adalah Lord 750 Ti. Spesifikasinya tinggi VGA maksimal adalah 12 cm. Untuk panjang VGA-nya sebenarnya bisa 27 cm. 27 cm itu sudah mentok-tok-tok guys. 27 cm. 27 cm dengan tinggi VGA 12 cm. Ketika memasang VGA ini ke dalam, ini VGA single fan, dia agak susah masuk karena ada bagian sebelah sini. Ini rendah sekali guys. Ini jauh lebih rendah dibandingkan casing MATX pada umumnya. Jadi kalian harus berhati-hati. Ini saya tunjukkan kalau saya lepas ya. Nah, melepasnya pun agak susah karena sekali lagi ini nabrak. Dia harus ditarik ke belakang sedikit. Tipe-tipe VGA yang bisa masuk ke dalam casing ini adalah VGA yang tingginya sama pengaitnya ini dia satu tinggi guys. Ini pasti bisa masuk tingginya. Ada beberapa VGA yang tingginya sampai segini atau lebih, yaitu sudah jelas-jelas tidak bisa masuk ke dalam casing ini. Perlu diingat kalau casingnya ini bisa dibilang cukup tipis dibandingkan casing MATX pada umumnya. Langkah merakit casing ini, komputer di dalam casing ini simple aja. Pertama kita pasang power supply dulu, motherboard, kemudian semua device-device-nya, dan terakhir tentu saja VGA biasanya ya. Simple banget, tidak ada kesulitan yang berarti. Yang paling agak ribet hanya di bagian depan ini. Ini kan harus cabut pasang. Dan jangan lupa yang di bagian bawah tadi, ya itu juga ribetnya nggak terlalu ya, simple banget lah, simple banget ini. Oh, yang agak susah ya di bagian VGA tadi karena ininya tipis guys. Belakangnya ini tipis. Berapa tadi? 12 cm. Susahnya di situ saja. Oke, kita langsung saja menuju kesimpulan. Menurut saya setelah melihat speknya dan kawan-kawan, ini case jelas-jelas penggunaannya untuk kantor, kelas office, untuk kasir bisa juga gitu kan. Kalau memang kalian butuh VGA, pakailah VGA, saran kami ya, pakailah VGA yang non power pin. Atau satu power pin boleh juga, tapi ingat power pinnya harus hadap belakang. Kalau VGA-nya seperti ini, ditancap begini, ini tebalnya aja sudah segini ya. Terus ada power pin lagi di atas ini. Waduh, nanti bisa nggak masuk guys. Jadi sangat berhati-hati. Tapi kalau kalian pasang VGA begini, kemudian power pinnya ada di bagian belakang, masih bisa masuk guys. Ingat tadi ketinggian 12 cm itu maksimal. Ini VGA aja sudah berapa senti? Ini tadi sudah selisih kurang 1 cm aja guys. Jadi saran saya sangat berhati-hati pasang VGA di casing ini. Dengan harganya yang 380 sampai 400 ribu sudah dapat power supply bawaan. Saya rasa tentunya ada banyak pilihan casing di rentang harga segitu. Tapi kelebihannya casing ini ya, dia lebih slim. Ini slim banget ya. Ya nggak banget ya, tapi slim. Dan dia termasuk casing yang cukup panjang. Dari depan ke belakang ini termasuk panjang, yang berarti kita dapat tempat kabel-kabel di sini lebih lega. Kelebihannya adalah pertama dia slim tadi, praktis, bahannya oke. Bentuknya seperti yang kalian lihat, ya saya senang sih dengan bentuknya, bagus, putih, dan tidak licin. Ini kan finishingnya kulit jeruk ya. Kekurangannya, karena dia slim, speknya jadi tidak bisa asal masuk. Harus berhati-hati kalau kalian mau pakai casing ini. Apalagi kalau motherboard dan prosesor apa segala macam VGA-nya itu kelasnya kelas gaming. Kelas gaming biasanya kan gede-gede ya, apalagi yang power user.
Oke, itu saja. Kami dari 3 game. Kalian baru saja menonton review casing bernama Luxi dari brand Paradox Gaming. Casingnya bagus ya, nggak licin loh.